Hai, saya Roni Suliano Pratama dari D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang pengawasan dan asesmen SUTT atau SUTET. Pengawasan dan asesmen saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Instalasi tenaga listrik terdiri dari suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sisi pembangkit ke gardu induk tegangan tinggi atau ekstra tinggi dan dari kitet atau GI atau GIS ke kitet atau GI atau GIS lain melalui kawat telanjang dengan aman dan dengan rugi daya yang kecil. Keandalan dari sistem tenaga listrik, khususnya sistem transmisi SUTET atau SUTT atau SUTET, akan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola. Lalu, ruang lingkup pembahasan dalam buku pedoman ini antara lain metode pengawasan SUTT atau SUTET yang terdiri dari ground patrol dan climb up inspection. Konsep asesmen SUTT atau SUTET yang terbagi menjadi asesmen ancaman dan asesmen kondisi komponen. Konsep asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET yang terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi serta rekomendasi hasil asesmennya. Lalu konsep asesmen kondisi komponen SUTT atau SUTET yang terdiri dari komponen fungsi, current carrying, insulation, struktur, junction, protection, and monitoring beserta rekomendasi hasil asesmennya. Lalu metode pengawasan SUTT atau SUTET terbagi dari dua jenis, yaitu ground patrol dan climb up inspection. Ground patrol adalah pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan ruang bebas atau RAW, kondisi pondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTT atau SUTET lainnya, serta pekerjaan pembersihan tapak tower dan RAW sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerjaan ground patrol dilaksanakan dengan menyusuri sepanjang jalur SUTT atau SUTET tanpa memanjat tower yang dilaksanakan secara terjadwal. Pelaksana ground patrol yang dapat disebut petugas ground patrol atau PGP berasal dari pihak luar PLN atau outsourcing yang dikelola dengan sistem SLA (Service Level Agreement), jasa pembohongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET. Dalam menentukan jumlah dan harga jasa pembohongan pekerjaan pengawas SUTT atau SUTET serta menentukan interval pengawasan petugas ground patrol atau PGP, maka digunakan kriteria kondisi geografis tower dan kriteria kerawanan jalur SUTT atau SUTET, yaitu seperti berikut yang tertera di tabel. Nanti bisa dibaca sendiri di filenya. Lalu untuk menentukan pembobotan biaya digunakan rumus, yaitu G1 sama dengan 1,5 G2. Sedangkan untuk standar interval pengawasan jalur SUTT atau SUTET berdasarkan faktor kerawanan jalurnya adalah sebagai berikut. R1 sama dengan jalur SUTT atau SUTET diinspeksi kurang dari 1 minggu sekali sesuai keputusan manajer unit setempat, dan R2 jalur SUTT atau SUTET diinspeksi setiap seminggu sekali. Lalu poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol yaitu sebagai berikut. Tiap tiang atau tower dan span tower diperiksa secara periodik minimal 1 kali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kerawanan dan atau kondisi geografis tempat. 2. Peralatan kerja PGP dan standar
kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA atau Service Level Agreement sesuai yang diatur oleh PLN. 3. Kriteria penyedia jasa borongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET harus memenuhi syarat SLA sesuai yang diatur PLN. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pelaksana jasa borongan sesuai dengan SLA yang diatur PLN. 5. Metode ground patrol dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Dan ini sistem pelaksanaan ground patrol dan pembagian tugasnya. Metode ground patrol harus mempunyai sistem monitoring yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan kinerja petugas ground patrol. Saat ini PLN merekomendasikan sistem monitoring PGP dengan aplikasi Sointami atau sistem rute inspeksi transmisi menggunakan smartphone berbasis Android dengan fitur GPS dan GLONASS. Aplikasi ini dibentuk setelah evaluasi dari sistem monitoring yang sudah ada seperti metode patuh waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS dianggap belum optimal dalam memastikan PGP benar-benar melaksanakan inspeksi ke lokasi tower span tower dengan periode yang telah ditentukan dan belum dapat memastikan keakuratan hasil inspeksi yang sesuai kondisi real di lapangan. Proses atau cara kerja aplikasi Sointami yaitu PGP melakukan inspeksi di tower menggunakan smartphone yang sudah terinstall aplikasi Sointami Mobile dengan radius maksimal 50 meter dari tower. Jika posisi PGP lebih dari 50 meter, aplikasi tidak dapat dibuka dan PGP tidak dapat melaksanakan inspeksi. Setelah melaksanakan inspeksi, PGP atau koordinator PGP membawa data inspeksi ke kantor GI atau TRAGI untuk upload data ke aplikasi Sointami klien di PC gardu induk melalui koneksi USB. Ini contoh tampilannya. Setelah data inspeksi dan foto dokumentasi terkumpul di Sointami klien, maka data tersebut ditransfer ke Sointami server dengan koneksi LAN atau Local Area Network. Output dari aplikasi Sointami yaitu data rekap hasil inspeksi PGP dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi inspeksi PGP, durasi inspeksi, dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung via LAN ke server menggunakan browser. Lalu ada tugas dan tanggung jawab petugas ground patrol yaitu 1. Melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET, antara lain stop, kimnyai atau kepala pondasi, halaman tower, member atau besi siku atau bracing, lalu plat sambungan rangka, mur, baut tower, cat atau galvanisasi, pengelasan, baut panjat, penghalang panjat, dan lain-lain. Lalu mengisi checklist ground patrol, melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol, membuat foto dokumentasi tower, menjaga kebersihan halaman tapak tower, melakukan penebangan atau pemangkasan yang masuk dalam daerah bebas atau raw, dan lain-lainnya. Lalu ada tugas dan tanggung jawab koordinator petugas ground patrol yaitu sebagai berikut: mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan petugas ground patrol. 2. Merekap hasil inspeksi PGP.
3. Membuat laporan ground patrol dan melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan. Lalu mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan petugas ground patrol baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN. Lalu ada climb up inspection, yaitu pekerjaan pemeriksaan SUTT atau SUTET secara visual dalam keadaan bertegangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen SUTT atau SUTET dengan cara memanjat, dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan lebih detail. Poin-poin sistem pelaksanaan climb up inspection yaitu 1. Setiap tower dilakukan pemeriksaan secara climb up minimal 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi SUTT atau SUTET. Petugas melaksanakan climb up inspection disebut climber. Petugas climb up inspection dapat dilaksanakan oleh regu PDKP atau petugas yang berkompeten dan bersertifikasi pengenalan PDKP dan climb up inspection. Untuk memenuhi standar K3, setiap climber yang melaksanakan CUI diawasi oleh seorang pengawas pekerjaan dan seorang pengawas K3. Lalu peralatan kerja climb up inspection, ada peralatan kerja dari teropong, ranging meter, kamera digital, lalu checklist pemeriksaan dan alat tulis, tanda pengenal, lalu peralatan K3 sesuai kebutuhan. Metode pelaksanaan climb up inspection terdapat 2 pilihan sistem pelaksanaan, yaitu climb up inspection dengan climber dari pihak luar dan climb up inspection dengan climber dari PLN. Ini jika dari pihak luar, sistem pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Lalu dari internal PLN sebagai berikut. Lalu tugas dan tanggung jawab climber yaitu melakukan pemeriksaan komponen SUTT atau SUTET antara lain sebagai berikut. Lalu mengisi checklist climb up inspection sesuai dengan kondisi SUTT atau SUTET, membuat foto dokumentasi tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan, lalu melaporkan hasil inspeksi kepada manajer unit PLN masing-masing. Lalu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET, yaitu analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Asesmen ancaman terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi. Pelaksanaan asesmen dibagi menjadi 2, yaitu asesmen rutin yang dilaksanakan rutin sekali dalam 5 tahun dan asesmen kondisional yaitu yang dilaksanakan jika terdapat perubahan kondisi pada lingkungan atau pondasi tower. Asesmen kondisi lingkungan. Asesmen ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagai dasar usulan penanggulangan atau perbaikan lingkungan tower. Asesmen ancaman kondisi lingkungan terdiri dari 7 komponen, yaitu lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup. Standar asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk tower jenis lattice maupun tower jenis steel pole dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan di tabel berikut ada nilai
Penilaian asesmen ancaman kondisi lingkungan tadi dilakukan dengan pemeriksaan secara visual dan pengukuran, lalu mengisi checklist asesmen ancaman seperti di bawah ini. Dari hasil asesmen ancaman kondisi, jika poinnya 13-20 yaitu pemantauan outing bulanan, 21-30 outing 2 mingguan, 31-50 outing mingguan, dan lebih dari 50 pemantauan outing harian. Sedangkan untuk standar untuk tindak lanjut perbaikan yaitu 0-12 aman, 13-50 waspada, dan lebih dari 50 kritis. Lalu asesmen ancaman kondisi pondasi, yaitu penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Asesmen ini dibagi dua, yaitu asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe lattice dan tower tipe steel pole. Nah, untuk tower lattice yaitu terdiri dari 3 komponen, yaitu stub, chimney, dan balok koppel. Standar asesmen ancaman ini dapat dilihat di tabel berikut. Nah, jika nilainya 31-60 pemantauan rutin bulanan dan lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 aman, 31-60 waspada, dan lebih dari 60 kritis. Lalu yang steel pole ada dua komponen, yaitu chimney dan angkua. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, jika 31-60 bobot nilainya yaitu pemantauan rutin bulanan, dan jika lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjutnya 0-30 aman, 31-60 waspada, dan lebih dari 60 kritis. Asesmen checklist asesmen ancaman kondisi tower steel pole. Asesmen kondisi komponen SUTT atau SUTT terdiri dari 6 subsistem, yaitu current carrying, insulation, struktur, junction, protection, dan monitoring. Current carrying, insulation, struktur, dan junction bersifat primer, sedangkan protection dan monitoring bersifat sekunder. Asesmen dilaksanakan setelah mendapat inputan kondisi abnormal dari laporan hasil inspeksi ground patrol atau claim up inspection. Berdasarkan standar dari berbagai sumber, jenis kondisi komponen SUTT atau SUTT dibagi menjadi 3, yaitu kritis, waspada, dan aman, seperti di tabel ini.
Lalu subsistem count carrying terdiri dari komponen konduktor dan jumper konduktor. Konduktor bisa dilihat tabel berikut. Lalu ada subsistem insulation terdiri dari komponen insulator, keramik dan non-keramik, dan right of way. Asesmen kondisi insulator, inspeksi climb up, keramik insulator, inspeksi KIP mingguan, lalu non-keramik insulator, lalu selanjutnya ada right of way atau ruang bebas, yaitu ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTT atau SUTEP, yang di dalam ruangan itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Sedangkan jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTEP dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTEP. Ini ketentuannya. Asesmen kondisi SUTT atau SUTEP dari hasil inspeksi ground patrol dan climb up inspection, yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung jarak bebas atau jarak low dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarak bebas minimum dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya yang berada di bawah konduktor SUTT atau SUTEP, dan jarak bebas minimum dengan benda-benda di sekitarnya yang berada di samping konduktor SUTT atau SUTEP. Cara menghitung jarak bebas atau jarak low dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Yaitu jarak antara perhitungan jarak low, yaitu jarak antara pohon dan kawat sama dengan tinggi kawat dikurangi tinggi pohon. Lalu ada perhitungan jarak low dengan pohon di samping jalur. Lalu dengan bangunan di bawah jalur, dengan antena di luar jalur, antena lebih tinggi dari konduktor SUTT atau SUTEP, yaitu sebagai berikut. Lalu ada struktur. Struktur terdiri dari komponen member atau besi siku atau bracing, cat atau galvanis tiang, chimney atau kepala pondasi, halaman tower, mur dan baut tower, pelat sambungan rangka dan staf. Dan ini asesmennya, bisa dilihat di tabel berikut. Halaman tower, mur dan baut tower, pelat sambungan rangka, staf. Lalu subsistem junction,
yaitu terdiri dari komponen box joint OPGW, midspan compression joint, fitting insulator, suspension atau tension clamp, ikatan insulator, dan sealing and kabel tower transisi SUTT ke SKTT. Lalu ini ada asesmennya. Nah, lalu subsystem protection terdiri dari 5 jenis komponen, yaitu pengaman dari gangguan petir, kawat tanah, GSW atau PGW, arching horn, jumper GSW, konduktor penghubung kawat tanah dan kawat tanah. Lalu pengaman dari getaran atau stress mekanis yang ditimbulkan dari angin, ada spacer, armor load, vibration damper. Lalu pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia, ACD atau anti-clamping device, pelata lampu bahaya. Lalu pengaman dari kemungkinan gangguan luar, ada bola lampu, aviation lamp, lampu indikator tower, dan pengaman dari urat konduktor putus, repair sleeve, armored spank. Dan ini ada asesmennya dari komponen-komponen tadi. Lalu subsistem monitoring yaitu terdiri dari komponen plat informasi tower, baut panjat, dan patok batas. Asesmen kondisinya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, untuk mempermudah asesmen kondisi komponen SUTT atau SUTET dan pemetaan kondisi abnormal komponen SUTT atau SUTET, PLN merekomendasikan aplikasi CBM Condition Based Maintenance yang saat ini telah digunakan di PT PLN P3B Jawa Bali. Aplikasi CBM adalah aplikasi berbasis database yang berfungsi untuk memonitor kondisi aset transmisi. Hasil inspeksi dan pemeliharaan diinput ke dalam aplikasi ini, lalu outputnya adalah justifikasi kondisi komponen SUTT atau SUTET lengkap dengan rekap data dan grafiknya. Lalu terdapat menu rekomendasi tindak lanjut yang dapat digunakan. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan aplikasinya. Dan ini lampiran tabel untuk asesmen. Ini lampiran contoh tower, gambar tower 500 kV, sirkuit tunggal, sirkuit ganda. Lalu ada pondasi tower,
konduktor, dan lain sebagainya hingga selesai. Lalu di Akio ada daftar-daftar istilah yang tadi digunakan di awal. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.